Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falasifa Puspitaningrum dengan NIM 226121144. Saya berasal dari kelas 5E. Di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Berikut saya bacakan soal nomor satunya. Bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan sebagai standarisasi akhlak? Nah, menurut jawaban saya ialah untuk melihat bahwa Al-Quran dan hadis ini benar, yaitu dengan dilihat dari historis diturunkannya sebuah wahyu. Nah, kebanyakan wahyu ini diturunkan oleh Allah kepada nabi yang memiliki kaum yang jauh dari keyakinan agama, menyimpang dari kebenaran, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, seperti kaumnya Nabi Lut, Nabi Syaleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, nabi-nabi lainnya, dan tak terkecuali dengan Nabi Muhammad yang diturunkan di suku Arab yang senang menyembah berhala, mabuk-mabukan, maksiat, dan zina. Maka dari itu wahyu turun untuk disebarkan oleh Nabi, kemudian disebarkan kepada umat. Untuk apa? Untuk membenarkan akhlak suatu kaum. Nah, di dalam Al-Quran itu ditemukan banyak sekali pokok-pokok pembicaraan tentang akhlak, seperti perintah untuk berbuat baik dan kebajikan, menepati janji, sabar, jujur, takut kepada Allah, bersedekah, berbuat adil, pemaaf, dan banyak ayat di dalam Al-Quran tentang berakhlak baik. Semuanya itu prinsip-prinsip dan nilai karakter mulia yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Nah, firman Allah ini tentang akhlak ada salah satunya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Itu salah satu surat dalam ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang akhlak, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Begitu jawaban saya. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban saya pada nomor 2. Kemudian saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu yang berbunyi jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Nah, jadi 4 aliran tersebut itu ada nativisme, empirisme, konvergensi, dan teologis. Apa perbedaannya? Yaitu kalau nativisme itu faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, karena faktor pembentukannya itu dimulai dari pembawaan dari dalam diri sendiri, kayak misalkan kecenderungan, bakat, dan akal. Nah, kemudian yang kedua ada aliran empirisme. Nah, faktor ini itu berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang yang disebabkan oleh faktor luar seperti lingkungan sosial, seperti itu. Kalau konvergensi itu pembentukan akhlaknya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internalnya itu pembawaan dari lahir si anak atau pembawaan baik atau buruk. Kalau faktor luarnya itu pendidikan di sekolah, karena dia ada interaksi yang dibuat secara khusus di situ dalam lingkungan sosialnya. Dan yang keempat yaitu aliran teologis. Aliran ini mengaitkan pembentukan akhlak dengan faktor keagamaan, yaitu bahwa akhlak yang baik hanya terbentuk melalui kepercayaan kepada Tuhan dan menjalankan ajaran agama. Nah, pandangan Islam ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nativisme, empirisme, konvergensi, dan teologis. Tetapi Islam menawarkan perspektif yang lebih seimbang. Islam mengajarkan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan akal, terlibat dalam ikhtiar dan usaha dalam menjalani kehidupan, dan agama sebagai landasan dan peran sentral dalam pembentukan akhlak. Nah, dengan demikian Islam memadukan antara potensi bawaan, pengalaman hidup, bimbingan ilahi, dan berkelakuan baik terhadap Tuhannya sebagai faktor yang membentuk pengetahuan dan akhlak manusia. Selanjutnya adalah soal yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak baik terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan saya jawab, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, termasuk ibadah,
Berakhlak terhadap Tuhan adalah kewajiban bagi manusia sebagai bentuk penghambaan, rasa syukur, serta pengakuan terhadap kedudukannya yang maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan memberikan mereka nikmat yang tak terhitung, sehingga sudah selayaknya manusia menunjukkan akhlak yang baik kepadanya. Berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan bukti kepatuhan dan kecintaan manusia terhadap Sang Pencipta. Bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi apa saja? Yaitu yang pertama, mengimani dan mentauhidkannya, yaitu mengesahkan Allah dan menjaga tauhid. Yang kedua, ada melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Apalagi ibadah-ibadah yang saat ini sedang tren, yaitu menyembah syaitan dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang tiga, ada bersyukur atas nikmat yang diberikan dan mengakui dan menggunakan nikmatnya itu dalam ketaatan. Keempat, ada tawakal. Tawakal yaitu berserah diri dan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha. Dan yang kelima, ada sabar terhadap ketentuannya, menerima dan bersabar atas segala ujian yang telah diberikan. Adapun yang terakhir yaitu memohon ampunannya dengan cara beristighfar dan bertobat atas semua kesalahan yang telah dilakukan. Hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Oke, akan saya jawab. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala diutus untuk menyempurnakan akhlak karena akhlak adalah inti dari ajaran Islam yang memandu manusia dalam interaksi mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan sesama alam. Akhlak yang baik adalah cerminan iman dan kunci untuk mendapatkan ridho Allah. Meskipun ilmu sangat penting dalam kehidupan, ilmu tanpa akhlak dapat menyesatkan dan disalahgunakan. Ilmu yang benar harus diiringi dengan akhlak yang baik agar dapat bermanfaat dan membawa kebaikan. Hadis tersebut itu menekankan bahwa misi utama Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah menyempurnakan akhlak, karena akhlak adalah landasan yang menjaga ilmu tetap dalam koridor yang benar. Dengan demikian, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala diutus untuk menyempurnakan akhlak karena itulah pondasi dari keberhasilan manusia dalam memanfaatkan ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Seperti itu jawaban saya. Baik, akan saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu salah satu bentuk berakhlak kepada Rasulullah adalah bersalawat kepada beliau. Apa manfaatnya salawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang masyhum dan sempurna? Jawabannya itu salawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah tidak memberikan manfaat langsung bagi beliau karena beliau itu sudah masyhum. Masya Allah, terjaga dari dosa dan telah mendapat kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, justru salawat ini sebenarnya lebih bermanfaat bagi umat yang mengamalkannya. Umat Islam dianjurkan untuk bersalawat karena salawat adalah salah satu cara kita menghormati dan memuliakan Rasulullah, menunjukkan cinta dan rasa syukur atas perjuangan Rasulullah dan bimbingan beliau dalam menyebarkan Islam. Dan yang kedua itu ada memperlihatkan kepatuhan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan umat Islam untuk bersalawat kepada Rasulullah sebagaimana dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Dengan bersalawat kita menjalankan perintah Allah dan ini menjadi bukti cinta dan kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Nah, di dalam syahadat pula, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Rasulullah di situ disandingkan dengan Allah, yang mana itu berarti bahwa kedudukan Rasulullah sangat istimewa dibandingkan umat yang lain. Seperti itu. Sekian dari jawaban atas mites dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.